Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dan saya sangat berharap Anda sungguh-sungguh memulai setiap hari dengan penuh sukacita. Karena hanya itu yang perlu. Tetapi sekaligus itu adalah tanda bahwa Anda sudah berani mengalahkan duka cita, tantangan yang dijalani hari kemarin. Dan apapun yang terjadi, hari ini tetap penuh pengharapan. Ada begitu banyak pilihan membentang selama 24 jam. Dan kita bebas memilihnya, sebebas-bebasnya. Nah, kalau kita memulai hari dengan penuh sukacita, berarti kita memulai hari dengan penuh harapan. Apa yang sudah terjadi kemarin, sudah terjadi. Kita bisa mengatasinya, kita bisa mengalahkannya, apapun itu. Dan memulai sesuatu yang baru lagi. Dengan penuh pengharapan, dengan penuh antusiasme. Maka saya sangat berharap Anda sungguh-sungguh memulai hari ini dengan penuh sukacita. Dan mempunyai sesuatu yang baik yang akan Anda kerjakan. Karena kemudian Anda sedang mengumpulkan harta di surga. Karena menurut Ayub, kita memang lahir dengan telanjang dan akan kembali ke ibu pertiwi dengan telanjang pula. Dan itu benar. Kita tidak lahir membawa sesuatu dan nanti kita akan pergi juga tidak akan membawa sesuatu. Dalam arti barang-barang, benda-benda, juga orang-orang. Kita nanti juga akan sendirian. Tapi apakah kita tidak sungguh-sungguh tidak membawa sesuatu? Menurut saya kita tetap membawa sesuatu. Memang bukan barang, memang bukan keluarga, bukan teman, bukan. Kita nggak bisa bawa itu. Tetapi yang kita bawa adalah hati kita. Hati kita yang sudah penuh. Nah, tergantung. Hati kita itu penuh dengan apa? Kalau dengan kepahitan, ya itu yang akan kita bawa. Kalau penuh dengan penyesalan, ya itu yang akan kita bawa. Ya menderita kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Apa itu? Ya hati kita itu diisi dengan kebaikan, dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan ketulusan. Nah itu ya, kalau itu penuh, itu yang akan kita bawa. Hanya itu yang bisa kita bawa, tidak ada yang lain. Yaitu pengalaman-pengalaman yang indah maupun yang tidak indah dalam hidup kita, itu yang akan kita bawa. Dan dengan demikian berarti kehidupan ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Supaya ketika kita harus membawa hati kita itu penuh dengan kenangan indah. Penuh dengan sukacita dan syukur. Yang hanya bisa membuat hati kita, jiwa kita bersyukur adalah perbuatan baik. Maka, lakukanlah perbuatan baik itu meskipun kecil. Karena kemudian kita mulai dari yang kecil, mulai dari yang kita bisa, dan tahu-tahu tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya kalau melihat pemain gitar seperti Eric Clapton atau Jimi Hendrix atau B.B. King, ya, mereka main luar biasa sekali. Tetapi saya tahu dan mengerti bahwa mereka mulainya dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akord dulu, kemudian mulai belajar scale, kemudian belajar mode, chord progression, improvisasi, lalu jadi luar biasa tahu-tahu. Maka mulai dari yang kecil, mulai dari yang bisa, dan tahu-tahu menjadi luar biasa. Dan itulah yang perlu kita lakukan karena hidup adalah kesempatan. Nanti yang tinggal adalah Anda dan hati Anda yang Anda bawa. Tidak ada yang lain. Tidak akan membawa barang-barang, tidak akan membawa sahabat-sahabat, tidak. Tetapi yang Anda bawa adalah diri Anda sendiri, terutama hati yang penuh dengan kebaikan, dengan cinta, dengan kenangan. Hidup kita fungsinya adalah mengisi
hati kita dengan kenangan yang indah. Dan itu bisa kelihatan, kita itu sebetulnya sudah mengisi dengan kenangan indah atau tidak ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian, hal-hal yang tidak penting itu luruh dengan sendirinya, rontok dengan sendirinya. Yang ada adalah saya dengan diri saya sendiri. Tidak bisa berbohong juga, karena berbohong ya saya membohongi diri sendiri dan saya tahu. Hanya saya, diri saya, hati saya, dan Tuhan. Yang tidak penting itu tidak bisa terbawa. Kita mengharapkan orang lain yang penuh perhatian dengan kita, tetap ketika saat kita sendiri, dia tidak bisa sungguh-sungguh bersama kita. Maka ketika kita sendirian dan merasa nyaman, merasa bahagia dengan diri sendiri, itulah nantinya kita juga seperti itu. Karena yang lain akan kita tinggalkan, tidak bisa kita bawa. Yang kita bawa adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah terbiasa dengan diri sendiri, nyaman dengan diri sendiri, handle ourselves dengan penuh perhatian dan cinta, dengan kelembutan. Begitu pula nanti kita. Karena itu juga merupakan kebenaran kalau saya mengatakan handle yourself with care, because you are loved. Itu yang penting. Kita begitu dicintai oleh Allah, karena itu kita juga harus memperlakukan diri kita ini dengan respect, dengan cinta, dengan kehati-hatian. Santo Fransiskus, juga Patri Prio mengatakan, kalau membersihkan sesuatu, hati-hati, pelan-pelan, teliti, supaya yang dibersihkan itu sungguh-sungguh bersih dan tidak rusak. Patri Prio mengatakan hal itu karena beliau seringkali membersihkan alat-alat liturgi yang dia pakai untuk berdoa. Karena benda-benda itu sudah dikhususkan, sudah dikuduskan. Harus dibersihkan pelan-pelan sampai sungguh-sungguh sempurna untuk digunakan merayakan liturgi. Anda dan saya adalah ciptaan yang juga dikuduskan oleh Tuhan. Juga harus handle with care, harus diperhatikan, dijaga, harus sungguh-sungguh bisa sempurna untuk digunakan, dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau perlu diisi dengan cinta yang besar, pengorbanan, kebaikan hati, kelembutan. Karena itu yang akan kita bawa. Kita hanya akan bisa membawa diri kita, terutama hati kita, kenangan-kenangan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita sendirian, kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang sungguh-sungguh perlu. Karena itu Santo Antonius Pertapa mengatakan, ada yang lebih besar dari kata-kata, ada yang bersuara lebih besar dari kata-kata, yaitu action, tindakan. Action speak louder than words. Tetapi Santo Antonius mengatakan satu langkah lebih jauh. Ada yang bersuara lebih keras daripada tindakan, yaitu silence. Maka ketika kita membiasakan diri untuk sendirian, berdoa setengah jam saja bersama Tuhan, hanya berdua dengan Tuhan, saya dan Tuhan, kita akan merasa cinta, keindahan, kepenuhan batin, dan kemudian mengalir dalam tindakan. Dan ketika kita bisa membiasakan diri dengan hal itu, kita akan biasa sendiri dan merasa penuh dan utuh. Dan kemudian kita bisa memancarkan itu kepada yang lain. Bukan mencari. Seperti ada lubang dalam diri kita yang masih tanpa dasar. Dikasih apapun, hilang begitu saja. Tidak. Ketika kita sudah mampu sendirian dan merasa cukup, justru kemudian kita bisa membagikan, dan tidak pernah habis. Maka lakukanlah sesuatu meskipun kecil, tetapi itu kebaikan. Karena dari kebaikan yang kecil itu kemudian menjadi kebaikan-kebaikan besar. Dan tahu-tahu kita mengerjakan mujizat. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan dan menyadari bahwa sejak sekarang sampai nanti
hanya akan ada saya dan Tuhan. Saya dengan hati saya yang penuh dengan kenangan yang siap saya persembahkan kepada Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan ketika saatnya tiba, hidup kita sudah berarti karena kita sudah memberikan diri sepenuhnya untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk diri kita sendiri. Mengujinya, sering-seringlah sendirian bersama Tuhan. Karena pada saat itu hanya akan tinggal hal-hal yang penting dan yang lain akan rontok dengan sendirinya. Namun pada saat itu juga kita tahu bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.